maupun melalui YouTube. Nah, anak-anak, seminggu sudah kalian lewati. Ada yang bersekolah, ada yang bermain bersama dengan orang tua dan keluarga. Nah, di saat ini kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan di hari Sabat ini. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, hari ini kita juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian adalah sukacita di hatiku, sebab kasih Tuhan diam di dalam hatiku. Mari anak-anak, kita angkat pujian ini. Sebab kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan kita juga mau membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Sabat ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih juga karena kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari ini dengan nafas dan kekuatan yang baru. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tidak hanya bersyukur untuk matahari, untuk nafas, dan juga untuk kekuatan kita boleh bangun di pagi hari dan kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita mensyukuri hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu Juru Selamat. Tuhan Yesus sudah datang untuk kita. Kita mau mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Mari anak-anak, kita angkat pujian terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan.
Nah, anak-anak, Tuhan memberikan terbaik buat kita, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, silahkan terlebih dahulu menyiapkan kotak persembahannya. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, mari anak-anak, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Engkau kiranya menerima apapun yang kami berikan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami dalam usahanya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, dan juga fokus saat nanti Lause akan memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tahukah bahwa firman Tuhan itu sangat indah dan sangat ajaib? Kita akan angkat pujian firman hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi 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 hidup. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah membimbing kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan tolong kami mendengarkan dengan baik. Tolong kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lause mau bertanya dulu nih. Kalian masih ingat tidak ya? Waktu itu
ceritanya yang minggu lalu itu tentang siapa ya? Tentang seorang bapak, seorang nabi bernama Samuel. Nabi Samuel ini kemarin disuruh mencari seorang raja. Ingat tidak nama rajanya siapa? Orang yang dicari itu siapa namanya? Ingat? Dari antara saudara-saudaranya, dia yang paling kecil, tapi dia yang dipilih oleh Allah. Namanya adalah Daud. Namanya Daud. Tapi Daud ini belum jadi seorang raja, belum jadi orang yang kuat. Daud hanyalah seorang penggembala domba. Dia selalu bawa tongkat untuk menggembalakan dombanya. Ngapain sih gembala domba? Gembala domba menjaga dan membimbing domba-dombanya. Waktu mereka lapar, Daud akan membawa mereka ke padang rumput di mana mereka bisa makan. Waktu mereka haus, dibawa ke tempat yang ada air. Bahkan gembala seperti Daud melindungi domba-dombanya. Waktu ada singa, wah singanya besar, atau ada beruang, atau waktu ada serigala, mereka semua mau menerkam dan membunuh domba-domba Daud. Tapi Daud maju, dia menghajar semua binatang-binatang buas itu dan menyelamatkan domba-dombanya. Daud menggembalakan domba-dombanya dengan baik. Nah, suatu hari ayah Daud, Bapak Isai, berkata, "Daud, sini. Ya, kenapa Bapak? Kamu bawa makanan ini. Pergilah menemui kakakmu. Kakakmu sedang berperang." "Oh, ya, aku akan segera ke sana." Lalu bapaknya berkata, "Kamu ke sana, lihat bagaimana keadaannya mereka. Apakah mereka menang? Jangan lupa ya, segera pulang, kabari Bapak." Katanya begitu. Daud dengan senang dan cepat sekali dia lari. Dia cari, oh iya, mereka sedang berperang di sini. Ketika dia datang, dia lihat, wah banyak sekali prajurit-prajurit ini. Bawa tombak, bawa pedang, mereka siap berperang. Wah, waktu mereka sedang bersiap-siap, Daud pergi cari, mana kakakku ya? Mana kakakku? Oh, itu dia di sana. Dia segera memberikan bekal pemberian dari ayahnya. Lalu bertanya, "Kak, gimana kabarmu? Baik-baik saja? Kalian menang tidak?" Waktu sedang berbicara, dia mendengar suara dari jauh. Ada bukan sebuah, karena besar sekali, dipikir gunung. Ternyata bukan. Ada seorang tentara yang besar. Dia tinggi seperti gunung. Dia maju. "Hoi, kalian orang Israel, maju sini, lawan aku. Namaku Goliat. Aku adalah prajurit paling kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari aku di bangsa Filistin ini. Kalau kamu bisa kalahkan aku, maka kami akan menyerah. Kalau tidak, kamu yang harus menyerah." Siapa yang berani lawan aku? Bangsa Israel waktu lihat, besar sekali. Goliat itu bawa pedang yang besar. Dia badannya juga tinggi dan kuat, ototnya semua. Wah, bangsa Israel semua, gimana ya? Kita kan kecil. Lalu mereka pergi ke Raja Saul. "Raja Saul, bagaimana? Apakah kita melawan? Setiap hari itu Goliat datang. Setiap hari dia itu mengejek kita. Gimana?" Raja Saul juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi waktu Daud mendengar itu, Daud langsung marah.
Dia bilang, "Hah? Siapa itu berani menghina bangsa dari Allah yang hidup? Siapa itu? Kenapa dia mengejek bangsa Israel kita? Allah kita kan hebat. Masa kalah sama dia?" Tapi kakak-kakaknya selalu, "Shh, diam. Kau gak boleh. Kau tuh masih kecil. Kamu itu masih belum tahu apa-apa. Kau tidak lihat? Tuh Goliat gede sekali. Kamu tuh masih anak kecil. Sudah, tak usah. Tapi Daud bilang, Allah kita itu besar. Aku yakin Allah melindungi bangsanya. Allah melindungi kita. Kenapa kakak takut? Tapi kakaknya bilang, shh, gak usah bicara. Shh, diam. Waktu Daud bilang, aku yang akan maju. Semua orang kaget. Hah? Kamu kan masih kecil, anak kecil. Gimana kamu kalahkan itu? Goliat itu besar sekali. Kamu itu kecil, mana bisa lawan dia? Tapi Daud berkata, Allah kita adalah Allah yang besar. Allah akan melindungi aku. Bahkan ketika aku bertemu dengan singa, ada beruang yang besar, ada juga serigala yang larinya cepat, Allah melindungi aku. Aku bisa kalahkan mereka. Apalagi ini hanya seorang laki-laki. Memang badannya besar, kuat, tapi Allah kita jauh lebih hebat. Allah berjanji akan melindungi kita, seperti Allah juga berjanji memberikan penebus, dan Allah menepati janjinya. Jadi aku percaya Allah akan melindungi aku. Nah, ketika itu Raja Saul tuh mendengar, ya sudah, aku akan memberikan kamu pedang ini, aku akan memberikan baju zirah ini. Kamu pergilah berperang. Tapi waktu Daud pakai, ya berat. Pedangnya berat, bajunya berat. Aku tidak bisa memakai ini. Lalu kamu mau pakai apa? Si Daud melihat, aku selalu pakai ketapelku. Aku akan cari batu-batu ke sini. Lalu dia mulai mencari. Itu ada batu yang bulat, cocok sekali. Ketika itu dia mulai mengumpulkan, dan setelah mengumpulkan dia maju. Hai kamu Goliat, aku yang akan jadi lawanmu. Aku bernama Daud. Waktu Goliat lihat, apa? Kamu yang lawan aku? Tidak mungkin. Emangnya di pasukanmu itu tidak ada yang lebih hebat dari kamu? Kamu tuh masih anak kecil. Kamu memang bisa lawan aku. Aku ini prajurit paling kuat. Tapi Daud berkata, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Israel. Allah yang hidup. Allah yang melindungi bangsa Israel. Bahkan dirimu yang bilangnya paling kuat pun tidak akan bisa. Mana mungkin? Ayo sini, akan aku kalahkan kamu. Ketika itu Daud maju dan mengambil umpannya. Batu apa tadi? Batunya kecil. Dia masukkan, dia putar. Kamu pakai apa itu? Putar. Batu sekecil itu tidak mungkin kalahkan aku. Tapi waktu Daud tetap percaya, bilang Tuhan akan melindungi aku. Dia putar. Waktu dilempar, si Goliat langsung kepalanya kepentok batu. Langsung dia semua orang semua, wah, kok bisa? Padahal batunya kecil. Waktu bangsa Filistin lihat, Goliat kita yang besar kalah. Mereka langsung lari.
bangsa Israel juga waktu lihat, menang, hebat. Wah, bangsa Filistin lari, kejar. Akhirnya mereka berperang dan bangsa Israel menang. Wah, semua orang memuji-muji Daud. Tapi Daud berkata, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah Israel yang melindungi dia. Allah Israel lah yang memberi dia kemenangan, membuat dia bisa melawan Goliat yang besar begitu. Allah selalu menepati janjinya. Allah berjanji melindungi Daud. Allah berjanji memberikan kita penebus. Dan Allah akan menepati janjinya. Seperti Daud juga, dia walaupun diberikan janji bukan berarti dia nggak mungkin. Tapi Daud tetap percaya. Daud tetap percaya bahwa Allah menepati janjinya, Allah melindungi dia, dan akhirnya dia bisa menang. Kemenangan pemberian dari Allah. Sekarang kita kan sudah dengar tuh, tadi Daud menang melawan siapa ya? Yang badannya besar tuh? Oh iya, Goliat. Walaupun Goliat bawa pedang, bawa baju zirah yang sangat tebal, tapi tetap Allah melindungi Daud. Allah yang besar yang melindungi Daud, dan Daud tetap bisa menang. Daud mau percaya kepada Allah. Kita juga mau percaya kepada Allah. Allah sudah memberikan kita penebus. Allah sudah membasuh dosa kita. Kita mau percaya Allah selalu menepati janjinya. Sekarang kita ayat hafalan yuk. Kita mau ayat hafalan dari Yesaya 41 ayat 10b. Oh salah, B-nya begini ya, biar kelihatan. Yesaya, bikin tangannya begini kayak Y. Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Itu janji Allah. Sekali lagi ya, Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sekali lagi ya, yang terakhir. Kita sama-sama ya. Ayat hafalan di Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yeay! Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menghafal ayat hafalan. Kita mau berdoa, berterima kasih karena Tuhan sudah membimbing kita selama mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita yang luar biasa, di mana Allah memberikan kemenangan kepada Daud, walaupun Daud melawan Goliat yang besar. Tuhan, kami percaya Tuhan juga tolong kami menghadapi masalah kami. Tuhan juga tolong kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya apa yang harus anak-anak lakukan? Benar, harus percaya dan terlebih lagi harus taat melakukan apa yang firman katakan. Percayalah dan taat padanya, sungguh bahagia
percaya dan taat. Nah, Nana, mari kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya dan juga taat kepada firman-Mu. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau di dalam keseharian kami, di dalam kami bersekolah, dan di dalam mengerjakan apapun itu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Dan kita sama-sama katakan, God bless.